Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat setiap hari. Kembali lagi di channel aku, Ayu Handayani. Kali ini seperti biasa aku pengen sharing tentang kegiatan ibu rumah tangga yang punya anak satu di pagi hari sampai siang hari. Nah, kali ini aku bangun jam 5 lebih Bun, karena seperti biasa anakku minta minum susu dulu ya, baru tidur lagi, baru aku bisa kerjain yang lain. Dan ini terlihat dapur aku masih berantakan ya Bun. Dan ternyata anakku bangun lagi Bun. Ini dia itu bangunnya pagi banget ya, jam kalau subuh gitu teman-teman, Bunda sekalian. Kalau bayi emang kayak gitu ya Bun, terus nanti dia bakalan tidur lagi dan bangun lagi sejam atau setengah jam kemudian. Nah, ini aku mau nenangin anakku dulu karena dia baru bangun tidur. Kalau langsung ditaruh suruh duduk itu dia pasti nangis. Oh ya, kali ini aku pengen sambil cerita ya Bun tentang tips gimana caranya agar tidak berhutang selama kita berumah tangga. Sebenarnya bukan hanya untuk yang berumah tangga aja, dan juga bisa dipakai untuk orang-orang yang belum berumah tangga. Hutang. Kalau berbicara mengenai hutang, pasti di zaman now sekarang ini, hutang sudah menjadi bagian dari kebanyakan orang ya Bun. Banyak orang berhutang dengan berbagai alasan. Yang paling sering sih kayaknya karena untuk gaya hidup ya, iya nggak ya? Selain itu memang membutuhkan ya, karena keperluan mendadak gitu. Sebelum beraktivitas ini, aku mau bikin susu dulu karena untuk menambah energi. Dan kebetulan memang aku punya asam lambung yang tinggi, jadi aku harus minum susu atau minum teh dan sarapan dulu sebelum melakukan sesuatu. Oke, lanjut cerita tentang hutang ya Bun. Nah, apakah hutang itu bisa dihindari? Tapi ternyata hutang itu bisa dihindari loh Bun, tergantung niat kita ya, ingin selalu berhutang atau tidak ingin berhutang sama sekali. Jangan sampai kita itu terbiasa hutang ya, dan nanti malah susah untuk bayarnya. Nah, berbicara tentang hutang yang disertai dengan bunga itu adalah riba ya Bun. Contohnya hutang di bank atau hutang yang kalau misal kita beli sesuatu itu dikreditin gitu, itu pasti ada bunganya. Padahal riba itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa sih riba itu dilarang? Menurut beberapa artikel, video, pelajaran yang aku pelajari di perkuliahan dulu karena aku ambil bagian ekonomi akuntansi dan mempelajari tentang perbankan Islam. Dan kebetulan setelah kuliah aku bekerja di bank syariah. Pengertian riba itu sendiri adalah tambahan atau kelebihan. Nah, kalau diartikan dalam konteks hutang, maka riba ini adalah kelebihan dari pokok hutang yang biasa disebut dengan bunga. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi ya bunda-bunda atau penonton yang nonton video ini dan lebih paham tentang riba. Lalu, kenapa sih dalam Islam itu riba dilarang? Riba dilarang karena merugikan salah satu pihak. Jadi, yang berhutang itu akan semakin miskin dan terbebani dengan beban hutangnya dan ditambah dengan bunga. Nah, yang memberi hutang itu akan semakin kaya, kayak gitu Bun. Jadi, sebenarnya apa yang dilarang oleh Islam itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Tapi kita itu banyak yang tidak sadar bahwa larangan dalam Islam itu adalah kebaikan untuk kita. Allah itu maha baik, telah membuat larangan untuk hal yang haram untuk melindungi kita semua dari hal yang buruk. Larangan riba itu terdapat dalam Al-Quran loh Bun. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimbang dosa. Oke, tadi sekilas pengetahuan tentang riba. Nah, sebenarnya gimana sih tips agar kita yang sudah berumah tangga itu terhindar dari hutang, apalagi hutang yang ada bunganya. Bahkan ini bukan hanya untuk yang berumah tangga ya, yang belum berumah tangga juga bisa diaplikasikan di kehidupannya. Aku cerita seperti ini karena berdasarkan pengalaman aku. Ada 5 tips yang bakal aku sharing ke bunda-bunda sekalian. Nah, 4 tips yang pertama itu adalah agar terhindar dari hutang untuk mengikuti gaya hidup. Dan tips yang terakhir adalah agar kita bisa tanpa hutang untuk memenuhi kebutuhan yang darurat. Tips yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas ini adalah ilmu yang sangat susah diterapkan ya dalam kehidupan kita. Tapi kalau sudah ikhlas itu hatinya lebih tenang. Nah, ikhlas di sini yaitu ikhlas dalam menerima berapapun rezeki yang telah Allah tetapkan kepada kita selama berumah tangga. Bersyukur dengan berapapun yang kita dapatkan dengan mengelolanya dengan baik. Tips yang kedua adalah sabar. Sabar di sini adalah sabar untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita untuk membeli hal-hal yang tidak dibutuhkan. Apalagi perempuan ya, pasti akan lebih sulit untuk menahan hawa nafsu membeli sesuatu hal yang diinginkan. Tapi ini adalah tantangannya bunda, harus semangat bun, agar bisa tidak berhutang. Tips yang ketiga adalah tahu kemampuan diri, yaitu kalau misal kita sudah sabar, ikhlas, menerima, tahu kemampuan diri kita ini segini, jadi kita nggak perlu untuk melebihi apa yang kita tidak bisa gitu. Jadi menghindari dari keinginan berhutang karena sudah tahu kemampuan diri sendiri. Nah, yang keempat adalah fokus dengan urusan rumah tangganya sendiri. Ketika kita berumah tangga, jangan sampai kita itu sering melihat kehidupan rumah tangga orang lain yang mungkin Allah memberikan rezeki yang lebih, dan itu akan membuat kita iri, dengki, berpikiran yang negatif dan cenderung menginginkan sesuatu hal yang sama seperti apa yang dimiliki oleh rumah tangga tersebut, sehingga akan mengikuti gaya hidupnya dan memicu untuk berhutang. Jadi kita harus fokus dengan urusan rumah tangganya sendiri. Dan yang terakhir adalah usahakan nabung untuk dana darurat. Nah, dana darurat ini digunakan ketika kita ada kebutuhan yang sangat darurat, sehingga kita tidak perlu untuk berhutang untuk memenuhi kebutuhan yang darurat itu. Nah, selain tips itu, untuk menunjang tips-tips di atas itu, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berzikir ketika kita melakukan suatu kegiatan. Apalagi ibu rumah tangga, berkali-kali aku mengingatkan di video aku agar kita senantiasa berzikir ketika kita melakukan kegiatan ibu rumah tangga, bun. Oke, kayaknya gitu aja ya bun sharing tentang tips agar tidak berhutang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.